Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Terima kasih Mas Abi, Bapak Ibu, ini Presidium kita, Prof. Din, teman-teman seperjuangan yang senantiasa berada di garis depan untuk pemajuan dan perlindungan HAM di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan dua catatan penting pada refleksi Hari HAM Internasional pada hari ini. Hari yang bersejarah. Kata Einstein, reflection is much more important than knowledge. Hari ini kita mencoba melihat kelampauan yang telah kita lewati bersama sebagai bangsa. Untuk kita perspektifkan hari-hari kemarin ke hari ini, dan mencoba melihat seperti apa hari-hari esok yang kita tuju. Karena kelampauan, kekinian, dan keakanan ada satu pertautan linier untuk melihat masa depan HAM dan demokrasi di tanah air ini. Ada seorang tokoh dunia yang berteori mengenai HAM dan demokrasi. Namanya Kofi Annan. Pada saat meninggalkan kantornya di gedung PBB New York setelah mengabdi di sana hampir 1 dekade, beliau menuturkan bahwa there will be no development without security and no security without development, but there will be no both without human rights. Tidak mungkin kita membangun negara ini dengan tenang, dengan damai. Kita tidak mungkin mewujudkan kedamaian kalau tidak ada pembangunan. Karena rakyat butuh listrik, butuh rumah sakit, butuh transportasi, butuh pendidikan. Tapi mereka juga tidak mungkin menikmati pembangunan kalau tidak aman. Sedikit-sedikit ditangkap, sedikit-sedikit dicurigai, sedikit-sedikit digusur. Jadi ada hubungan timbal balik antara pembangunan dan kedamaian. Tapi kedua aspek ini, kedua kutub ini mustahil ada kalau manusia tidak dimanusiakan. Manusia tidak menikmati esensinya sebagai manusia. Tadi dengan indah Prof. Din menyampaikan esensi ini. Dan ada defisit kita pada proses demokrasi. Ada kebangkrutan demokrasi. Ada kenyataan di depan kita yang ingin saya share sepintas untuk kita lihat bersama-sama. Data yang melukai nurani bangsa ini sebagai satu bangsa besar, bangsa raksasa terbesar di ASEAN. Kita punya sejarah panjang juga mendirikan non-blok. Kita juga pionir, kita besar di lingkungan OIC, dunia Islam. Tapi kenapa kita tidak menunjukkan kebesaran ini? Karena tentu kita abaikan tadi esensi HAM dan demokrasi itu. Ini data mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Negara yang besar ini
ya, dalam publikasi Bank Dunia terancam pecah. Semakin hari semakin potensinya meningkat untuk mengalami disintegrasi dan bubar sebagai bangsa. Publikasi ini cukup meluas di dunia dan juga saya lihat sejumlah negara mempublikasikan, Australia, Uni Eropa, dan Bank Dunia. Ada dua saudara kembar di sini, ada kelompok yang tersenyum menikmati surganya Indonesia, dan ada saudara kembarnya yang menangis karena hidup dengan penuh penderitaan di negeri ini. Kita keempat terburuk kesenjangan sosial kita di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Dan kita lihat setiap hari, ya, ini pertumbuhan orang kaya di Indonesia naik 10% setiap tahun, tetapi orang miskin hanya turun 1% dalam siklus 4 tahunan. Jadi setiap detik kesenjangan ini semakin melebar karena negara tidak hadir memperkecil ketidakadilan ini. Kita lihat sebagai contoh di sini yang saya ambil dari berbagai referensi yang tentu Bapak Ibu sudah lihat bersama-sama. Ada beberapa ribu pulau kita ikhlaskan untuk dikelola, dikuasai oleh pihak luar. Kita lihat di sini 35 juta hektar tanah ini dikuasai hanya 1 atau 2 orang. Kecil sekali jumlah penduduk yang menguasai ini. Kalau kita lihat di publikasi di Kompas ini akhir 2018 yang lalu, kita lihat ada 5-6 pengusaha besar menguasai hampir 700 kali wilayah Jakarta. Kita juga lihat di sini di hari berikutnya tanggal 19 Maret ada hampir 15 juta hektar tanah untuk beberapa orang saja. Jadi ada sekitar 50 juta hektar tanah itu dikuasai oleh kelompok kecil negeri ini. Kita juga lihat ada sejumlah provinsi seperti di sini Sulawesi Tenggara, tidak 1 sentimeter lagi tanahnya itu dapat dinikmati oleh warga setempat karena izin yang diberikan ke pengusaha-pengusaha dalam dan luar negeri. Kalau dihitung banyak izin tumpang tindih sehingga luas yang diberikan ke pihak pengusaha ini jauh lebih luas dibanding seluruh dataran provinsi itu. Inilah satu bentuk neokolonialisme di negara yang menganut paham Pancasila ini. Ada sejumlah provinsi lain lagi yang dipublikasikan dalam ulasan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Ketua KPK. Itu saya juga masih aktif di Komnas HAM. Itu ternyata luas daratan provinsi itu jauh lebih luas dibanding izin yang telah diberikan ke pengusaha-pengusaha dalam dan luar negeri. Dan mereka ada sekian puluh ribu triliun, kata Presiden Jokowi, 11.000 triliun dibawa lari keluar. Dan waktu saya dirjen di Kementerian Kehakiman, saya mencoba mencari di mana kekayaan mereka disembunyikan di Australia karena kasus Hendra Harja. Ternyata hingga dia meninggal, kekayaan mereka kita tidak bisa bawa pulang karena terhalang oleh Undang-Undang Federal Australia. Dapat dibayangkan hanya ada 4 orang, bukan 4 pengusaha. 4 single Indonesian citizen. Kekayaannya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia atau 100 juta penduduk ini. Dan kalau dihitung, saya lihat di berbagai publikasi, 1 orang saja ini, kalau duitnya dikasih pada orang miskin, maka tidak ada lagi seorang pun orang miskin di negeri ini. Nah inilah potret yang melukai perjalanan bangsa ini ke depan. Kita seakan-akan sebuah negara yang tidak mengurus rakyatnya. Sewaktu saya memimpin Komnas HAM, ini satu data yang kami terima setiap hari, dan setiap tahun data ini, pengaduan ini meningkat. Hampir 10.000 pengaduan, jadi ini meningkat, setiap tahun meningkat, tapi saya ambil data 2014 sebagai contoh. Dari 6.967 kasus pengaduan yang berasal dari seluruh pelosok tanah air. Yang paling tinggi dianggap pelanggar HAM oleh masyarakat luas adalah polisi.
dengan 2.483 kasus yang diadukan oleh masyarakat, atau menempati 35,6%. Lalu sudah itu pihak pengusaha gitu, dengan 16,2%. Lalu BUMN, BUMD itu sekitar 18%, ditambah dengan pemerintah pusat 25%, dan juga peradilan karena masih ada mafia hukum di sana sini. Jadi 88,8% kasus penyiksaan rakyat, kasus ketidakadilan ini dilakukan oleh 5 orang polisi operasi gabungan bersama pusat dan lembaga peradilan. Kita lihat di quality of law index dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 0,34. Jadi Indonesia ini surga pelanggaran hukum, surga segala macam, karena kalau ada 10 pelanggaran maka hanya 3 atau 4 saja kasus yang bisa diselesaikan secara adil. Apa yang menjadi keresahan bangsa ini sehingga mereduplah proses demokrasi dan HAM ini? Ternyata 3 isu yang diadukan oleh masyarakat. Pertama adalah hilangnya keadilan. 43,2% seluruh pengaduan itu seperti itu yang diadukannya. Kedua, hilangnya sumber kehidupan karena tanah-tanahnya mereka diambil oleh pihak penguasa dengan dukungan politik elit kekuasaan. Dan mereka hilangnya rasa aman karena mereka terancam untuk disiksa dan sedikit-sedikit ditangkap, dan banyak juga kasus korban jiwa di sana sini. Jadi kita lihat 98,2% persoalan bangsa ini terkait dengan hilangnya keadilan, hilangnya sumber kehidupan, dan hilangnya rasa aman. Nah, itulah sebenarnya persoalan yang perlu kita lihat solusinya seperti apa ke depan supaya kita bisa selamat sebagai bangsa yang besar. Ada 4 kebesaran kita yang harus kita rawat bersama, dan mudah-mudahan pemerintah hadir untuk merawat kebesaran ini. Pertama, kita adalah raksasa sangat besar, sangat berpengaruh di lingkungan ASEAN yang sekarang ini berproses menjadi a single community of nation, politically, economically, social, culturally. Tapi ini kelihatannya sirna karena ketidakhadiran kita pada kebesaran ini. Yang kedua, kita adalah inisiator lahirnya non-blok. Karena pada 18 sampai 24 April tahun 55, kita menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, dan beberapa waktu kemudian kita melahirkan non-blok. Kita juga seperti tidak ada kesan bahwa kita bisa memanfaatkan kebesaran Indonesia di ranah ini. Ketiga, Indonesia adalah negara raksasa yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi kelihatannya juga ini tidak memberi makna bagi kita. Dan masih banyak lagi kebesaran-kebesaran lain yang seakan-akan kita tidak abaikan di sini. Karena kita terbelenggu oleh romantisme sempit. Kita asyik dalam memperhatikan kelompok kita. Apakah kita terbelenggu pada unsur identitas partai politik, identitas ini, identitas itu, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut decay from the within, negara lapuk dari dalam. Nah, mudah-mudahan direfleksi hari ini kita bisa menemukan solusi indah, solusi yang sejuk, solusi yang menyelamatkan bangsa ini ke masa depan. Karena kita sungguh-sungguh di penghujung jalan peradaban. Semoga kita selamat, dan saya optimis jika saja civil society sadar akan perannya untuk menyelamatkan cita-cita proklamasi seperti tadi disampaikan oleh Prof. Din, dan dengan dukungan semua pihak, mudah-mudahan kita bisa selamat. Saya kira demikian refleksi singkat saya di hari yang bersejarah ini, Hari HAM sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.